Seberapa efektif penggunaan suplemen booster peningkat hormon testosteron pria? Kira-kira kalau kita konsumsi tersebut aman nggak ya untuk kesehatan kita dalam jangka panjang? Dan seberapa ampuh untuk bisa meningkatkan hormon testosteronnya? Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kira-kira secara data ilmiah dan penelitian, apakah betul suplemen booster testosteron ini bisa bermanfaat untuk tubuh kita atau tidak? Hati-hati ya, karena kalau kita salah pilih dan mengonsumsinya secara sembarangan, bukan nggak mungkin bisa menimbulkan permasalahan kesehatan di tubuh kita. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belakangan ini saya sering banget ya dapat pertanyaan dari pasien-pasien saya tentang penggunaan suplemen booster testosteron. Karena ada banyak ya yang dijual secara bebas suplemen booster testosteron tersebut. Sekarang kita akan membahas ya hal tersebut satu demi satu. Buat yang belum tahu, booster peningkat hormon testosteron merupakan sebuah suplemen yang dijual bebas. Isinya biasanya ada kandungan herbal, vitamin, dan zat seperti tribulus, ginkgo biloba, ashwagandha, vitamin B, zinc, tongkat ali, yohimbin, hingga ginseng. Katanya kalau kita mengonsumsi suplemen tersebut itu bisa meningkatkan hormon testosteron pria sehingga fungsi seksual membaik, otot menjadi lebih cepat jadi, kemudian mood dan energi pria menjadi lebih optimal, dan ini katanya relatif aman karena dia sifatnya hanya suplemen aja, tidak ada kandungan bahan obat kimia. Karena memang suplemen booster hormon testosteron ini banyak dijual bebas, mulai yang dari udah berizin resmi sampai dengan produk-produk black market ilegal. Peminatnya ada banyak banget pria-pria yang menggunakan suplemen ini. Karena tadi dia merasa teriming-imingi, oh kalau konsumsi suplemen ini kan dia akan relatif aman, bahannya cuman herbal dan dia juga efektif loh, nggak ada salahnya nih kita mengonsumsi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah betul suplemen-suplemen tersebut aman digunakan dan efektif untuk meningkatkan hormon testosteron? Kita akan membahasnya lebih dalam ya, bagaimana nih secara data penelitian. Oke, sekarang kita akan menguliti ya bagaimana fakta sesungguhnya tentang suplemen booster testosteron berdasarkan data penelitian. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Di sini ada penelitian yang mengambil dari berbagai literatur ya, pada tahun 2022 diterbitkannya. Di sini dia mengkaji ya, ada sekitar 50 suplemen booster testosteron. Di list kira-kira apa saja kandungannya dan kira-kira bagaimana nih efeknya. Ditemukan ya, ada hampir 109 kandungan dari berbagai suplemen tersebut. Tetapi berdasarkan data penelitian, ternyata hanya sebesar 24,8% kandungan dalam suplemen yang terbukti bisa meningkatkan kadar hormon testosteron. Sementara 10%-nya justru bisa menurunkan hormon testosteron. 18% menunjukkan tidak ada perubahan di hormon testosteron. Sementara sebanyak 61,5% tidak menunjukkan efek apapun ke hormon testosteron. Masalah utamanya lagi adalah ternyata kandungan-kandungan yang di dalam suplemen tersebut itu seringkali nilainya di atas dari kandungan yang seharusnya. Sebagai contoh, ada yang vitamin B-nya itu 800% di atas ambang batas. Bahkan ada yang zincnya sampai 200% juga. Kesimpulannya ya dari penelitian ini memang dia menunjukkan kalau tidak semua loh suplemen peningkat booster testosteron itu memiliki manfaat untuk meningkatkan hormon testosteron. Bahkan ada beberapa yang ternyata memiliki kandungan yang terlalu tinggi dan ini bisa menimbulkan bahaya kalau dikonsumsi jangka panjang. Selanjutnya kita lihat lagi ya, ini penelitian kedua. Sama ini juga merupakan penelitian review yang diterbitkan pada tahun 2022. Di sini dia juga mencari ya kira-kira apa aja nih suplemen testo booster yang dijual bebas di pasaran. Tetapi ternyata dari penelaahan secara saintifik, dampak untuk peningkatan hormon testosteron itu sebetulnya tidak begitu konsisten. Artinya sebagian mungkin ada yang menunjukkan bisa meningkatkan testosteron, tetapi sebagian besar lainnya justru tidak bisa meningkatkan hormon testosteron. Ditambah lagi di sini sebutkan ya, bisa ada efek samping serius yang dapat ditimbulkan. Karena apa bisa timbul efek samping? Ya tadi mungkin dari dosis yang terlalu tinggi, produk-produk black market yang tidak jelas tanpa regulasi, dan ini bisa menimbulkan bahaya untuk kesehatan. Lanjut lagi nih, ada artikel review tahun 2021 ya. Dia membahas tentang penggunaan testosteron booster pada atlet. Bagaimana nih secara penelitian ilmiahnya? Di sini dia meneliti ya, ada 15 zat yang diklaim bisa meningkatkan testosteron pada penggunaan testo booster. Ternyata ditemukan ya, banyak dari zat tersebut tidak terbukti dapat meningkatkan hormon testosteron. Memang ada beberapa yang dapat meningkatkan testosteron. Kemudian di sini juga disebutkan ya, tidak ada data tentang bagaimana nih keamanan penggunaan berbagai komponen testosteron booster tersebut. Tetapi beberapa komponen tersebut diketahui memiliki kaitan dengan risiko terjadinya koagulasi alias penggumpalan darah dan penyakit pankreas juga hati. Oleh karena itu di review ini para penulisnya berkesimpulan kalau penggunaan testosteron booster tidak bisa direkomendasikan pada atlet karena belum ada cukup data untuk membuktikan efektivitas dan keamanan penggunaannya. Terakhir ini ada ya penelitian systematic review. Jadi buat yang belum tahu, systematic review ini merupakan sebuah penelitian
penelitian yang kekuatannya itu paling tinggi karena dia merangkum dari berbagai data. Nah, di sini dia menganalisis ya bagaimana nih dampak dari suplemen testosteron booster tersebut, seberapa efektif. Di sini dia mengambil ya 16 sampel dari suplemen peningkat testosteron dan juga disfungsi ereksi. Jadi disebutkan ada berbagai macam kandungannya. Ditemukan ternyata dari seluruh kandungan tersebut hanya 19% yang memiliki bukti kuat dapat meningkatkan testosteron. Sementara sisanya sebanyak 68% justru minim akan bukti dapat meningkatkan testosteron, bahkan bisa memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, di sini kesimpulannya, banyak suplemen pria yang mengklaim bisa meningkatkan testosteron dan memperbaiki disfungsi ereksi, tetapi masih sangat minim sekali buktinya secara ilmiah. Kesimpulan yang bisa kita petik ya dari berbagai data penelitian tadi itu menyebutkan sebetulnya ada banyak banget kandungan-kandungan yang di dalam suplemen booster testosteron itu belum memiliki manfaat secara ilmiah dapat meningkatkan hormon testosteron. Belum lagi ada risiko-risiko ya yang dapat mengganggu kesehatan karena keamanannya masih belum terbukti secara jangka panjang. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada informasi mengenai edukasi hormon testosteron di video-video selanjutnya. Sekarang permasalahannya, kalau memang booster testosteron itu tidak begitu efektif, rata-rata kandungannya dan bisa menimbulkan bahaya, kok bisa ada orang yang mengklaim dia konsumsi suplemen booster testosteron tetapi hormon testosteronnya bisa menjulang tinggi, naik, kemudian dia ngerasa fungsi ereksinya membaik, ototnya cepat besar. Nah, disinilah yang bisa merupakan terdapat celah. Jadi kita harus paham ya, ada banyak produk-produk black market suplemen peningkat testosteron yang kandungannya itu seringkali dicampur dengan bahan-bahan obat kimia. Inilah yang kemudian bisa menimbulkan efek instan. Karena kita harus paham, yang namanya suplemen tidak mungkin kalau kita minum langsung tuh ereksi ngacengnya sehat, testosteron langsung meningkat drastis. Tidak mungkin seperti itu. Kalaupun dia bisa meningkatkan hormon, konsumsinya tuh perlu waktu yang tidak instan. Mungkin banyak yang belum percaya ya, emang bisa suplemen-suplemen itu dicampur bahan obat kimia. Di sini ada data dari FDA. Dia mengeluarkan beberapa pernyataan. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, ini dari FDA ya. Dia pernah ada mengeluarkan ada produk yang mengklaim bisa meningkatkan testosteron dan ini dijual bebas di pasaran termasuk website. Ternyata dari FDA ini menemukan dalam kandungan suplemen tersebut ada yang namanya itu adalah kandungan bahan obat kimia tadalafil. Tadalafil ini merupakan bahan kimia untuk obat ereksi dan ini tidak bisa dijual secara bebas. Jadi di suplemen ini dia tidak mencantumkan ada kandungan tersebut dan dijual bebas. Ya wajar aja sih kalau orang konsumsi suplemen ini dia ngerasa, duh kok ngacengnya makin sehat ya, berarti suplemennya ampuh. Jawabannya tidak juga. Yang bikin ampuh secara instan justru bahan obat kimianya. Permasalahannya kadang bahan obat kimia ini bisa jadi dosisnya terlalu tinggi dan kalau tidak diregulasi bisa menimbulkan bahaya untuk peminumnya karena tidak semua orang ya bisa mengonsumsi bahan obat kimia tersebut. Kemudian data lain lagi nih dari FDA. Dia di sini mengeluarkan peringatan ya untuk produk-produk yang mengklaim bisa meningkatkan energi dan performa seksual. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, banyak produk yang mengklaim bisa memperbaiki fungsi seksual ternyata terkontaminasi dengan bahan-bahan tersembunyi yang dapat berbahaya. Ya tadi ada campuran bahan obat kimianya. Kemudian di sini juga disebutkan ya kalau ini merupakan sebuah fraud alias penipuan dalam produk kesehatan. Dan banyak produk ini yang sering kali diiklankan sebagai suplemen diet atau suplemen makanan. Tetapi harus hati-hati ya karena produk ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Lalu ini juga ada pernah berita dari Tempo ya. Ini beritanya udah cukup lama, tahun 2013. Kejadiannya itu di Amerika Serikat. Ditemukan ternyata ada suplemen vitamin yang ternyata mengandung bahan steroid. Jadi berdasarkan laporan ya, ada orang nih yang konsumsi vitamin ini, perempuan. Dia ngelaporin, kok setelah minum vitamin ini malah tumbuh bulu-bulu yang gak wajar. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, vitamin tersebut kandungannya bukan hanya vitamin, tetapi ada kandungan steroidnya. Steroid ini yang dapat meningkatkan hormon testosteron secara instan. Tetapi kalau penggunaannya secara sembarangan, ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi banyak ya produk-produk ilegal yang dia itu main nakal, tidak mencantumkan bahan yang sesungguhnya di dalam kemasannya. Makanya saran saya harus berhati-hati. Sekarang terakhir penutup dari saya. Bagaimana nih pendapat saya dengan suplemen peningkat booster testosteron ini? Disclaimer dulu, saya bukan anti dengan produk-produk herbal atau vitamin-vitamin itu. Saya cukup sering juga meresepkan produk suplemen herbal kemudian vitamin pada pasien-pasien saya, tetapi sesuai dengan indikasi dan dosis. Juga produknya ini harus sudah terdaftar di BPOM. Jadi saya nggak mau menggunakan suplemen secara sembarangan. Dan selalu saya terangkan ke pasien, kalau konsumsi suplemen ini tujuannya bukan berarti bisa meningkatkan testosteron secara instan atau bisa memperbaiki fungsi seksual secara cepat, melainkan merupakan sebuah terapi penunjang tambahan saja. Pada prinsipnya ya, kita harus tahu semua zat, mau itu herbal, vitamin, itu ada dosis amannya. Kalau misalnya dosisnya ini terlalu tinggi, ini yang bisa menimbulkan masalah kesehatan
kesehatan di tubuh kita. Sangat penting kita mengetahui dosisnya berapa dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Penting untuk dipahami juga ya, tidak semua orang itu memerlukan untuk ditingkatkan hormon testosteronnya. Orang-orang yang membutuhkan peningkatan hormon testosteron itu harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, ada gejala di tubuhnya yang menunjukkan kekurangan hormon testosteron. Ditambah lagi dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium ditemukan kalau hormon testosteronnya ini rendah. Kalau memang pria memenuhi kriteria tersebut, barulah dia bisa mendapatkan terapi untuk penambahan hormon testosteron. Hormon testosteron juga sama, ada nilai normalnya. Kalau misalnya dosisnya ini terlalu tinggi banget, ini bisa menimbulkan masalah serius ke kesehatan tubuh. Saya pribadi sebagai dokter tidak pernah mau memberikan terapi testosteron pada orang yang tidak ada gejala dan hormon testosteronnya sudah tinggi, karena ini tidak tepat secara indikasi. Kalaupun memang pada seorang pria perlu mendapatkan terapi testosteron, biasanya saya akan melakukan pengecekan lebih dahulu apakah ada kondisi-kondisi penyulit pada seseorang tersebut yang tidak boleh untuk mendapatkan terapi testosteron. Sebagai contoh, kalau misalnya pria tersebut ternyata masih muda, dia masih pengen punya anak, maka di sini saya tidak boleh memberikan terapi testosteron secara langsung, karena kalau diberikan testosteron justru dapat berdampak buruk untuk kesuburan spermanya. Kalaupun misalnya nih kita pengen meningkatkan hormon testosteron, saran saya yang paling baik itu adalah dengan kita melakukan perbaikan pola hidup sehat. Karena perbaikan pola hidup sehat ini merupakan salah satu metode yang terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan testosteron dan efek sampingnya pun tidak ada, alias aman sekali untuk kita lakukan. Perbaikan pola hidupnya paling gampang saran saya itu adalah dengan kita melakukan olahraga kekuatan alias nge-gym secara rutin seminggu 2-3 kali. Penelitian menunjukkan pada pria yang rutin melakukan aktivitas fisik dengan melatih kekuatannya itu dapat meningkatkan hormon testosteronnya. Terkait apa aja nih metode perbaikan pola hidup yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan hormon testosteron, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.